Konsep berkarya saya banyak perempuan karena saya perempuan dan saya selalu punya konsep untuk membuat sesuatu yang sangat jujur atau tentang hal yang saya tahu gitu ya. Konsep perempuan itu saya dekat dengan ibu saya dan ibu saya itu seorang ibu yang sangat mengerti bahwa saya dulu tidak pandai berkata-kata. Jadi ibu menyediakan alat menggambar, alat kertas gitu sama pensil aja sebenarnya. Jadi setiap saya marah atau setiap saya bahagia saya ungkapkan lewat bahasa gambar. Dan karena kedekatan saya dengan ibu, mungkin itu kali ya. Jadi banyak sekali gambar-gambarnya perempuan dan saya mengatakan kepada diri saya bahwa sampai sekarang bahwa dunia itu dimulai dari perempuan, Mother Earth ya sebenarnya. Bagaimana seorang perempuan itu bersikap atau menjalani hidup sebenarnya. Buat saya perempuan harus speak up. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai, nyatakan, katakan gitu. Tidak melulu semua disimpan di dalam hati gitu ya. Jadi itu yang saya nyatakan sebenarnya kenapa perempuan dengan mata tertutup, banyak perempuan semua itu karena saya ingin menyatakan sebenarnya memang benar, menyatakan sikap. Bahwa suara perempuan itu juga perlu didengar ya. Nah di puncak ini sih sebenarnya menarik karena kita lihat di depan-depan itu semua kayak modern ya, maksudnya di situ ada hotel, ada resort, ada restoran dan segala macam gitu. Tapi ketika kita berada di dalam sini, kita tahu bahwa di bawah situ banyak sekali penduduk-penduduk yang memang sedang berkembang, sedang hidup gitu. Pas saya ke bawah dan saya lihat ternyata gap antara usia pun berbeda gitu. Gapnya itu yang sangat terasa adalah ketika di sini sibuk membangun, sibuk entertain, sibuk bikin segala sesuatu yang kayak modern, di bawah enggak gitu loh, sayang kan. Dan kebetulan mereka memang orang di daerah Jawa Barat cantik-cantik atau apa. Jadi sepertinya mereka cuma berpikir bahwa oke, habis sekolah saya menikah saja, mau ngapain lagi gitu. Ya kan karena nggak ada tantangan dalam hidup, nggak ada keinginan sebenarnya. Anak-anak justru banyak kan yang masih SD ya Umi ya, di sini ya Mi? Iya SD semua. Iya ya, yang SMP malah sedikit ya Mi? SMP sedikit ya, udah yang mau masuk SMA sekarang juga di sini. Memang menikah muda ya Umi ya? Kenapa tuh Mi? Nah, nggak apa-apa, pengennya aja kali. Yang minta anak-anak ya Umi? Iya. Umi nggak pernah paksa untuk mereka menikah? Enggak Umi mah enggak. Oh. Nih sekarang Nana ya. Kalau Umi mah cuma ngedoain ya sama anak ya Bu. Nana ayo, mumpung masih ada Umi, kalau mau punya suami yang benar, ya, yang sayang sama dia, dia kerja, kata Umi gitu, Umi cuma ngedoain aja ya. Iya. Puncak ini kayaknya memang membuat saya sedang berpikir mau bikin apa sih sebenarnya sekarang gitu dengan anak-anak yang ada di sini banyak dan perempuan-perempuan yang istilahnya cantik dan masih muda tapi sudah mengalami pernikahan beberapa kali atau apa. Di situ ada kayak tantangan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah ekonomi karena mereka nggak makan mereka menikah, enggak. Justru karena nggak tahu mau ngapain. Justru saking kenyamanannya melemahkan. Karena hidup tuh yang jadi itu cuman masalah menyelesaikan sekolah dan habis itu menikah. Nggak ada lagi kan? Nggak ada sesuatu yang kayak bikin ruwet lah hidup gitu. Kalau itu ruwet ada mimpi, ada pekerjaan, ada apa tuh kita kan jadi nggak terlalu berpikir bahwa hidup tuh cuman itu. Disitulah sebenarnya puncak kesenian saya, dimana saya menjadi bagian dari semesta. Itulah sebenarnya Mas Doni, semesta yang ada di kampung ini, di daerah sini, semesta dalam dunia kesenian. Tapi balik lagi ternyata menyampaikan pesan sama uang juga hal yang berbeda ya. Jadi kalau dibilang saya lebih senang kalau itu berdampak ya Mas Doni, karena mencari uang kan bukan hanya dari karya seni sebenarnya. Seni itu adalah cara mengekspresikan diri dan menjadi alat komunikasi supaya kita bermanfaat buat sesama. Ketika seni akhirnya melulu hasil akhirnya adalah uang, nanti malah impactnya jadi kurang.